Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi bersama Ibu pada kegiatan Sanlat hari ketiga. Ya anak-anak, sebelum memulai kegiatan, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik anak-anak, diingatkan kembali bagi yang belum melaksanakan aktivitas pembiasaan keagamaan, silahkan untuk menyelesaikan aktivitasnya terlebih dahulu. Bagi yang sudah, mari kita membaca bersama-sama Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang akan dibacakan oleh Riko. Ikuti ya anak-anak. Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul ladzim wa shadaqallahu mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, setelah ini akan ada materi Sanlat yang akan disampaikan oleh Ibu Marisa Triwiyati SPD mengenai materi tarikh dan Pak Pepen Priyatna SAG mengenai materi akhlak. Untuk kelas 4, 5, dan 6, silahkan siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Untuk tugas, yaitu mengambil intisari atau hikmah dari salah satu materi yang disampaikan oleh ibu dan bapak guru. Satu materi saja ya, dan tidak perlu banyak-banyak, 1 atau 2 paragraf saja sudah cukup. Yang terpenting kalian dapat mengambil makna atau nilai dari materi Sanlat yang telah disampaikan oleh ibu dan bapak guru. Untuk kelas 1, 2, dan 3, silahkan menyimak baik-baik ya materi yang akan disampaikan oleh ibu dan bapak guru. Selamat menyimak. Oh iya anak-anak, sebelum kita memasuki materi, agar tidak jenuh dan semangat kembali, Ibu Mariati Nurjana SPD mengajak kita untuk tepuk Ramadan dan tepuk puasa bersama-sama. Ikuti ya anak-anak. Hayo, masih pada ingat tidak anak-anak tepuk Ramadan dan tepuk puasanya? Ayo kita coba bersama-sama. Ramadan. Ramadan, bulan puasa. Ramadan, bulan ampunan. Ramadan, bulan sedekah. Ramadan, bulan Al-Quran. Ramadan, bulan mulia. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa.
puasa. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini Rabu tanggal 5 Mei 2021. Kita masuk ke materi pesantren kilat di hari ketiganya. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan sedikit tentang materi tarik atau sejarah Nabi. Yang kita tahu bahwa sejarah Nabi itu sangat menarik ya untuk kita ketahui, kemudian kita contoh keteladanan dari seorang Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan mulai saja tentang cerita singkat sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan nabi akhir zaman ya, yang kita tahu bahwa artinya nabi akhir zaman itu tidak akan ada lagi nabi-nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai nabi, apalagi di zaman sekarang ya, itu mustahil kalau Nabi Muhammad itu akan ada penggantinya ya, jadi itu tidak benar ya. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun Gajah, yaitu sekitar tahun 570 Masehi. Kenapa Nabi Muhammad lahir di tahun Gajah? Karena ketika Nabi Muhammad dilahirkan, datanglah pasukan gajah yang akan menyerang atau merusak Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, pasukan gajah itu dipimpin oleh Abraha Habasyah yang tujuannya ingin merobohkan Ka'bah ya. Tapi pada saat itu ketika Nabi Muhammad lahir, pasukan gajah datang, akhirnya tidak jadi untuk menghancurkan Ka'bah karena ada pasukan burung alfil yang melindungi di sekitar Ka'bah. Jadi pasukan gajah itu akhirnya kembali lagi ya. Jadi Ka'bahnya sekarang masih utuh sampai saat ini. Nah, kalian tahu tidak bahwa sejarah Nabi Muhammad itu ketika kelahirannya ada peristiwa-peristiwa penting. Nah, antara lain peristiwa di sini akan Ibu jelaskan ada 4 peristiwa penting ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia ini. Yang pertama yaitu singgasana Raja Persia yang dipimpin oleh Kisra Anuswam bergoyang dan 14 balkonnya ikut runtuh ya. Jadi kerajaan Persia runtuh ketika lahirnya Nabi Muhammad. Peristiwa yang kedua yaitu padamnya api sesembahan yang ada di kuil ya, di kuil kaum Majusi yang sebelumnya api sesembahan itu tidak pernah padam sedikit pun. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia, sesembahan api tersebut tiba-tiba padam ya. Dan yang ketiga, surutnya danau A ya, yang dikultuskan oleh masyarakat Persia. Karena dulu yang namanya danau itu arti dikultuskan itu disucikan atau dipuja oleh masyarakat Persia yang tentunya mereka tidak menganut agama Islam atau Muslim ya. Dan yang keempat, gagalnya penyerangan Ka'bah di Mekah ya, yang tadi diserang oleh pasukan gajah ya. Nah, Nabi Muhammad itu lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Nah, ayahnya itu meninggal ketika usia kandungan Nabi Muhammad di dalam rahim ibunya berusia 3 bulan karena ayahnya kelelahan ketika harus berjualan ya. Kemudian ketika lahir Nabi Muhammad
dirawat oleh kakeknya ya, yang bernama siapa? Ya, Abdul Muthalib. Kakeknya itu merupakan pemimpin Mekah atau pengurus Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir usia 7 hari dibawa ke Mekah, lalu si kakeknya berniat untuk menyembelih seekor kambing ya, yang artinya itu sebagai tanda akikah ya, ketika seorang bayi lahir ke muka bumi itu harus diakikahkan atau supaya suci ya. Dan kemudian setelah kakeknya meninggal, lalu Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu bersama Nabi Muhammad hidup dalam serba kekurangan ya. Kemudian ketika usia 7 tahun Nabi Muhammad ikut mengembala hewan ternak bersama pamannya tersebut. Nah, sesudah usia beranjak 12 tahun Nabi Muhammad kemudian ikut berjualan dengan pamannya, karena tadi tahu bahwa ayahnya itu sebagai seorang pedagang ya. Kemudian pamannya juga karena beliau lahir itu dari keluarga berdagang ya. Nah, kemudian ketika menginjak usia 25 tahun Nabi Muhammad ikut berdagang dengan seorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah, yang kebetulan juga sebagai istrinya ya, istri Nabi Muhammad yang pertama ya. Tadi namanya siapa? Siti Khadijah ya. Beliau selisih umurnya itu 15 tahun, karena pada saat itu Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad usianya 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad usianya baru 25 tahun. Nah, Siti Khadijah itu terkenal dengan kecantikannya, kemudian kesolehannya, dan sebagai janda kaya juga di negeri tersebut ya. Ibu lanjutkan lagi ya. Kemudian setelah usia 40 tahun Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, yaitu diturunkannya wahyunya itu yaitu Al-Qur'an ya. Dan Al-Qur'an yang diturunkan yang pertama itu yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum wahyu itu diturunkan, Nabi Muhammad didatangkan dulu mimpi ya, didatangkan dulu mimpi untuk mendapatkan wahyu yang tempatnya ada di Gua Hiro ya. Nah, tadi surat yang pertama itu yaitu yang diturunkannya surat Al-Alaq, yaitu artinya bacalah, Iqra itu bacalah. Nah, bunyi ayat pertamanya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan ya. Artinya Nabi Muhammad juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang selanjutnya yaitu Nabi Muhammad ketika sudah diberikan wahyu, kemudian beliau mulai berdakwah. Namun dakwahnya itu secara diam-diam, karena masyarakat di sekitar lingkungan Nabi Muhammad lahir itu tidak semuanya beragama Islam atau Muslim ya. Jadi beliau berdakwahnya itu secara diam-diam. Kemudian perjalanan selanjutnya yaitu Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Artinya Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang dilakukan selama 7 hari oleh Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, yaitu ke langit ke-7. Nah, peristiwa ini yang sering kita kenal pada tanggal 27 Rajab di tahun kenabian. Nah, setelah perjalanan ke Sidratul Muntaha dan di usia 63 tahun Nabi Muhammad wafat ya. Jadi di usia 63 tahun Nabi Muhammad wafat dikarenakan sakit yang sudah lama. Namun wafatnya itu ada di pangkuan istri yang ketiga ya. Dan ketika wafatnya itu Nabi Muhammad bertepatan pada waktu duha, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, itu
hanya sekilas tentang sejarah Nabi Muhammad yang bisa Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan dari perjalanan atau sejarah Nabi Muhammad ini kalian sebagai muslim dan sebagai pelajar bisa mencontoh ketauladanan atau segala sikap yang baik dari seorang nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dan selamat di dunia dan akhirat. Nah, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah anak-anakku, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan ya semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Sebelumnya, sudah tahukah kalian apa itu akhlakul karimah atau akhlak yang mulia? Akhlakul karimah atau akhlak yang mulia adalah suatu yang harus kita praktekkan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berakhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diciptakan ke dalam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Akhlak yang mulia ini ada 5 ya yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu berkata yang baik. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga adalah bersyukur. Yang keempat adalah pemaaf. Dan yang kelima adalah jujur. Yang pertama yaitu berkata yang baik. Allah menyuruh kita untuk senantiasa berkata yang baik kepada siapa saja. Kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada tetangga, teman, dan lain-lainnya. Kita harus berkata yang baik. Gimana kalau ada seseorang atau teman kita yang berkata yang tidak baik? Kewajiban kita untuk menegur atau menasehati. Ya, contoh misalkan ada yang berkata yang tidak baik, kita bilang, Mas, Mbak, maaf ya, gak boleh berkata yang tidak baik. Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk senantiasa berkata yang baik. Berkata yang baik lebih baik kita sampaikan ya, daripada kira-kira kalau kita nggak akan berkata yang baik, lebih baik kita diam. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu patuh, hormat dan patuh pada orang tua kita, ibu kita yang telah mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita, memelihara kita sampai kita besar seperti sekarang ini. Ya, kita harus hormat kepada ayah kita juga, orang tua kita, bapak kita ya, yang telah mencari rezeki, mencari nafkah untuk kita, untuk kebutuhan hidup kita. Ya, kita harus menghormati, harus sayang dan patuh. Ya, patuh dalam artian ketika orang tua kita menyuruh kita, kita harus mematuhinya. Untuk apa? Untuk kita menjadi anak yang baik, yang senantiasa disayangi sama orang tua kita. Yang ketiganya yaitu bersyukur. Nah, ini akhlak yang baik, bersyukur ini ya, sebagaimana Allah bersabda, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Ya, kalau kita bersyukur kepada Allah, bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah kita sudah berikan umur, berikan kesehatan, berikan rezeki, ya, dikasih orang tua yang baik, diberikan teman-teman, ya, berikan saudara, itu kita bersyukur. Kemudian yang keempat yaitu pemaaf, ya. Wa'afina aninnas, yaitu sifat pemaaf, ya. Apabila ada orang tua, orang lain berbuat salah kepada kita, maka kita harus berkewajiban memaafkan. Dan begitu pula apabila kita bersalah, punya salah kepada orang lain, kepada saudara atau kepada teman, kita jangan sungkan-sungkan, kita jangan malu-malu untuk mengucapkan atau meminta maaf, ya, saling memaafkan sesama. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah senantiasa memaafkan walaupun orang yang senantiasa mendolimi beliau, ya, mendolimi atau mencemoohkan atau mencelakakan. Pernah pada suatu ketika Rasulullah setiap akan ke masjid, beliau dolimi, dianiaya orang lain yang tidak suka pada Rasulullah, bahkan dilempari dengan kotoran. Ketika itu orang yang melempari sakit, Rasulullah langsung menjenguknya, ya, dan mendoakannya supaya sembuh. Itulah sifat Rasulullah, senantiasa memaafkan. Ya, kita harus mencontoh kepada Rasulullah senantiasa saling memaafkan. Yang kelima yaitu jujur. Ya, jujur itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah juga, ya. Rasulullah senantiasa jujur dari semenjak kecil beliau. Bahkan beliau mendapat gelar Al-Amin. Ya, Al-Amin itu yaitu dapat dipercaya. Karena kenapa dapat dipercaya? Karena setiap omongan, setiap tingkah lakunya selalu dipercaya oleh orang lain, tidak pernah berbohong. Bohong itu adalah mengucapkan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Perbuatan itu bohong tidak disukai oleh Rasulullah. Jujur itu adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Rasulullah, ya, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat jujur kepada semua orang, maka kita akan disayangi, ya. Sayangi semua orang tua kita, teman kita, ya, saudara-saudara kita, dan kita akan banyak teman, ya, kalau kita jujur. Nah, mudah-mudahan 5 akhlakul karimah yang baru Bapak sampaikan, ya, ini dapat bermanfaat, bisa jadi pegangan untuk kita, ya, dapat dipraktekkan, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahannya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah menyampaikan materi hari ini. Untuk kelas 4, 5, dan 6 jangan lupa ya tugasnya. Dan juga untuk seluruh kelas jangan lupa mengisi absensi kegiatan sanlat hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian kegiatan sanlat hari ketiga. Terima kasih telah menyimak. Ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.